warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya senang banget bisa berkumpul lagi di rumah saya di Cerita Hati karena siap cerita Berkesan di hati. Iya. Biasanya kan yang memulai bercerita itu saya atau Mbak Uga. Sekarang sekali-kali Akbar dong. Saya nih yang cerita teh. Ya ini saya mau cerita nih teh ini sedikit serius ya. Biasanya Akbar nggak serius soalnya. Iya sedikit serius dan banyak bercanda mungkin. Nggak serius bener nih ya. Ini mengenai anak-anak nih teh. Saya ini prihatin ya sama anak-anak. Apalagi saya juga punya anak perempuan lagi. Banyak kasus-kasus yang kita baca di media massa, kita lihat juga selain mengenai yang barusan terjadi kemarin anak yang dibunuh, yang dimasukkan dalam kardus dan diduga dia juga mengalami pelecehan juga. Nah ini adalah salah satu contoh tindakan kekerasan terhadap anak. Masih ada misal anak dipukulin orang tua, ya kan, anak yang sampai dibuang, ditinggal sama orang tuanya. Nah ini hal-hal yang menurut saya ini kok tega banget gitu. Tapi bicara soal kasus-kasus kekerasan terhadap yang mana korbannya itu adalah anak, terindikasikan bahwa yang melakukannya itu memiliki sebuah gejala penyimpangan seksual gitu katanya ya. Betul. Dan itu memang serem loh sekarang. Anakmu perempuan. Makin banyak orang Anak saya juga perempuan. Wow, dan tamu saya ini juga anaknya 2 orang perempuan. Kita dengerin yuk bagaimana cerita hatinya seorang Ivi Bata. Ini dia. Ivi. Hai. Hai Ivi, kamu tambah cantik. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Apa Hai. kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Anak-anak Terima di rumah kasih sama sudah siapa, kesini. Vi? Anak-anak di rumah sama mbaknya. Duduk. Iya. Jawabnya sambil kedip-kedip gitu. Udah deh, mikir udah gitu, deh. aduh, udah diingat, Mau pengen memberikan pulang. image yang lebih positif lagi, tapi aku takut berdusta. Katanya rahmat Tuhan tidak sampai kalau aku berdusta. Lebay ya, lebay. Itu hasil pengajian kemarin. Oh, iya, bener, bener. Ya paling nggak ada yang nyangkut lah ya, Vi. Iya. Biasanya enggak ya. Tahu aja. Berbicara tentang kekerasan seksual ataupun korban di beberapa kejadian-kejadian yang mana korbannya adalah anak-anak, terindikasi bahwa melibatkan mereka pelaku-pelaku ini memiliki penyimpangan seksual gitu. Nah kalau misalnya mendengar berita yang menyeramkan sekali beberapa waktu ini atau beberapa waktu lalu juga terkait dengan anak-anak, bagaimana tanggapannya Mbak Ivi? Ada salah satu bentuk penyimpangan namanya pedofilia yang mungkin banyak orang tahu. Nah jadi saya tuh kalau melihat ada kekerasan terhadap anak tuh kayaknya udah langsung, tapi nggak tahu deh, makanya ini nanti rasa-rasanya sih perlu dicek ya kebenarannya. Kalau misalnya ada orang tertarik dengan anak kecil tapi tertariknya berlebihan sampai ingin menyentuhnya, sampai ingin menjadikan anak ini objek kepuasan batinnya gitu kan. Apakah ini benar yang dinamakan pedofilia? Maksudnya, tapi kalau sampai sudah membuat anak tersebut kemudian sampai tidak hanya sekedar terluka, tapi juga meninggal dan lain sebagainya, apakah masih benar pedofilia? Maksudnya kok tega banget, itu kayaknya bukan pedofil lagi, itu udah monster gitu loh. Itu Predator, kayaknya udah, itu udah setan, dajjal, durjana, kurang ajar gitu ya. Marah loh. Maaf. Hasil pengajian kemarin jadi harusnya gimana ketika kita memaki-maki orang, jadi istighfar dulu ya. Nah di bagian itu aku nggak denger. Bagian maki aku nggak denger, jadi sampai sekarang masih maki-maki. Tapi ya Ivi ya, jadi ibu ya sebenarnya dia tuh cemas banget gitu ya Cvi ya. Iya. Tapi kan dia memang punya gaya ngomong yang kayak gini. Iya. Jadi tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan kejadian yang terjadi sekarang ini kan Iya. gitu. Kita baru dengar ada kasus tadi baru kita bahas tuh karena yang kemarin dimasukin meninggal di Iya, kardus, dibunuh, terus masukin kardus Ke itu dalam loh. kardus. Aku sih terus terang aja nih ya, memang sampai detik ini itu tidak berani nih. Ini baru ngomong aja nih, lihat bulu-bulu udah pada diri semua. Sampai detik ini nih aku nggak berani ngikutin berita itu sampai detail. Pertama nggak sampai hati, terus kayaknya yang kedua tuh ngeri, aku tuh nggak bisa tidur, terus jadi parno berlebihan. Karena hampir dari banyaknya kekerasan yang terjadi pada anak-anak, itu yang menjadi pelakunya itu katanya orang-orang yang dekat di sekitarnya gitu. Terus kan aduh gimana sih ya gitu. Sementara apalagi anak perempuan tuh laki sih? perempuan dua-duanya. Umur? Umur? Umurnya 6 dan 5 tahun gitu. Jaraknya deket banget, jaraknya cuma 15 bulan gitu mereka berdua. Dan karena aku kerja, suami juga kerja,
kita berusaha sekali untuk ada supervisi dari keluarga gitu. Tapi banyak hari-hari di mana kadang-kadang supervisi itu juga nggak bisa kita berikan gitu loh. Oke, saya ikut sesak napas sekarang sih. Iya kan? Anak perempuan lagi dua-duanya. Nah tuh Berapa kan. lama Aku Mbaknya? pulang dulu ya. Aku jadi ingat anakku gara-gara ini. Dan Jadi banyak ingat Tapi kan anak. sekarang Ya. banyak cara juga ya untuk supervisi itu melalui teknologi kan bisa Iya, gitu kan. iya sih. Tapi ini boleh bilang aku lebay, tapi terserah deh. Cuman sejauh ini sih aku mikirnya itu tindakan ya di rumah sih sekarang pasang CCTV gitu Oh di iya, beberapa ya. Why titik. not gitu ya. Gitu kenapa enggak gitu, dan memang itu adalah salah satu cara kita untuk melihat ketika kita tidak ada di rumah apakah orang-orang yang di rumah itu melakukan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan hal-hal, dan kita nggak perlu bilang sih sama Berapa usianya si kecil tadi ya? 5 dan 6. 5 dan 6 gitu. Sudah mulai dikasih gambaran belum ke mereka tentang hati-hati sama orang asing? Kan CCTV dipasang di rumah. Iya, iya. Nah kalau di luar rumah saat dia pergi ke sekolah atau gitu pernah nyampein nggak ke mereka? Pernah nyampein sih, walaupun merekanya tuh sambil ngedengerin emaknya orasi, berorasi, kasih wejangan gitu ya. Terus mereka lari-larian gitu, tapi pernah ngedudukin, dan kalau nggak salah itu sebetulnya di sekolahnya mereka juga mereka diajarin tuh untuk do not talk to strangers, terus udah gitu don't let anybody touch your body parts except your parents gitu, kayak gitu-gitu sih sebenarnya di sekolah juga udah diajarin gitu ya. Cuman kan namanya anak-anak tuh polos ya, jadi kadang-kadang banyak trik yang bisa dilakukan terhadap anak-anak gitu loh. Oh iya. Banyak banget gitu, dan anak-anak dari ada tipikal anak-anak tertentu dengan karakter yang mudah dekat gitu dengan orang lain gitu. Meskipun Kalau nggak anaknya Mbak Ivi kayak apa nih? Apakah mudah dekat juga dengan orang? gengsian tapi cuma 10 menit. Jadi intinya apa tuh? Kayak Gampang mamanya ya. Gengsian tapi cuma sebentar, Bo, ya kan? Jadi sebenarnya mauan juga sih. Itu bahaya karena kebanyakan kalau kita lihat baca di media massa itu para pelaku itu tidak semuanya sih. Itu yang terungkap tuh ke penjual mainan, ya kan, kemudian pedagang makanan kecil yang ada di lingkungan Ya, sekolah yang sudah sekolahnya, dianggap sekitar itu. biasa dekat dengan anak-anak gitu ya. Aku tuh pernah loh mengalami sedikit pelecehan di masa kecil dari orang terdekat. Nanti ya, nanti kita ceritain Iya, ya. iya, Selain iya. satu ini tetap sama kami di sini di Cerita Hati, karena setiap cerita Berkesan di hati.